Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan terhormat kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah ST.M.Kes. Selamat datang dalam presentasi kami tentang Undang-Undang Dasar 1945. Di video kali ini kami akan membahas tentang sejarah dan dinamika Undang-Undang Dasar 1945, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, sikap konstitusional, dan juga anti korupsi. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejarah dan dinamika UUD 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI merupakan langkah awal proses pembentukan Konstitusi Dasar Republik Indonesia. BPUPKI terdiri dari berbagai unsur, termasuk tokoh-tokoh nasionalis, pemimpin agama, tokoh pergerakan, dan ahli hukum. Mereka diberi tugas untuk merumuskan dasar negara yang akan mengatur Indonesia yang merdeka. Dalam sidang-sidang yang intensif, anggota BPUPKI berdiskusi dan merumuskan prinsip-prinsip dasar yang akan menjadi landasan bagi konstitusi Indonesia yang baru. Setelah melalui perdebatan yang panjang, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI menghasilkan apa yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dokumen ini menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Piagam Jakarta menguraikan prinsip-prinsip dasar negara, termasuk kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan sosial. Namun, dokumen ini belum secara detail mengatur bentuk pemerintahan dan hak asasi manusia. Untuk melengkapi Piagam Jakarta, terbentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI bertugas menyusun konstitusi interim dan memilih presiden serta wakil presiden sementara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah perdebatan yang panjang, PPKI akhirnya menyetujui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi interim yang mengatur negara Indonesia yang baru merdeka. Sejak disahkan pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami sejumlah perubahan. Perubahan-perubahan ini sebagian besar dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia juga telah mempengaruhi dinamika konstitusi dan mendorong perlunya amandemen. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999, di mana kekuasaan presiden dibatasi dan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat. Amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000 yang menguatkan sistem desentralisasi pemerintahan dan menghasilkan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Kedua perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Perubahan ketiga yang ditetapkan pada tahun 2001 mengubah dan menambah ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan tentang pemilihan umum. Perubahan keempat pada tahun 2002 meliputi penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, ketentuan pendidikan dan kebudayaan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial,
serta aturan peralihan dan aturan tambahan lainnya. Perubahan ini menghasilkan 199 butir ketentuan dari sebelumnya hanya 71 butir dengan hanya 25 butir atau 12% saja yang tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini dilakukan melalui proses yang demokratis, melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa amandemen tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi landasan negara Indonesia. Ia merupakan simbol keberanian dan semangat perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan yang kokoh bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan menegaskan kedaulatan rakyat, persatuan dalam keragaman, prinsip-prinsip Pancasila, struktur pemerintahan dan jaminan hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keadilan dan kedaulatan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud diatur di dalam Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Hal ini bermakna bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kekuatan hukum mengikat peraturan perundang-undangan di bawahnya. Perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional merupakan sikap dan tindakan yang berdasar dan berpijak pada prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang tertuang dalam konstitusi sebuah negara. Dalam hal ini UUD 1945. Di Indonesia, perilaku konstitusional adalah hal penting untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kedaulatan negara. Sikap Anti Korupsi Indonesia telah melakukan upaya anti korupsi melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002. Upaya ini juga mencakup penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, dan peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi. Karena ternyata jam 15.27 putusan Almas selesai dibacakan dan dikabulkan. Ternyata sekarang orang yang jabatannya masih menjadi wali kota walaupun hanya 2 tahun bisa. Itu masih sama Sahira bukan sih? Oh iya, saya? Ayo. Hai, kalian lagi nonton apa? Ini loh, kita lagi nonton Dirty Vote. Apaan tuh? Yang itu yang waktu rame tentang pengurangan cemburu itu apa kalian tahu? Nggak tahu. Yaudah, sini kita nonton dari sini duduk. Boleh? Boleh. Hel, tau gak sih tentang ini? Oh, gue tahu. Ini bukannya dibahas di Dirty Vote itu ya? Iya, boleh gak sih kayak gini? Mereka lagi nonton Dirty Vote gak sih? Iya deh. Berisik soalnya. Kalian lagi nonton Dirty Vote ya? Iya, kita lagi nonton Dirty Vote nih. Ini tadi aku habis baca tahu beritanya. Ini nih. Emang inti permasalahan dari ini apa sih? Aku udah nonton dari tadi tetap gak ngerti. Jadi ini tuh tentang ketua MK yang melanggar etik karena ingin mengubah undang-undang. Emang mengubah undang-undang apa sih? Itu mereka tuh mau ngubah Undang-Undang Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Isinya tuh tentang batas usia capres sama cawapres itu minimal 40 tahun. Oh gitu.
Iya, jadi sebenarnya ketua MKN itu melanggar konstitusi tahu. Oh, berarti ketua MK itu melakukan sikap inkonstitusional dong. Iya, makanya rame. Harusnya kan sebagai warga negara kita itu harus bersikap mempunyai sikap konstitusional atau yang sesuai dengan undang-undang dasar. Oh gitu, semoga warga negara Indonesia lebih aware tentang sikap konstitusional sih, dan semoga pemilu berikutnya gak ada pelanggaran-pelanggaran konstitusi dan sesuai undang-undang yang ada sih. Iya, betul banget tuh, setuju. Semoga ke depannya lebih aware aja sih warga negara Indonesia ini. Apalagi kan keputusan siapa jadi presiden dan wakil presiden itu kan important banget Iya. ya untuk masa depan kita semua.